fenomena yang sering terjadi sekarang di Gen Z itu terlilit utang di pinjol dan juga dia terjebak di judi online. Ini ternyata alasan utamanya juga karena dia berusaha untuk meminjam untuk bayar edukasi gitu ya, ataupun juga ada pengaruh-pengaruh dari lingkungan. Nah, kalau dari pengamat keuangan sendiri melihat fenomena ini seperti apa? Apakah memang Gen Z ini terlilit judi online maupun juga pinjol, ini ada faktor-faktor manajemen keuangan yang belum baik atau seperti apa, Pak Nailul? Ya, Mbak. Jadi yang pertama, kalau saya lihat kan ini kan fenomena judi online dan pinjaman online karena mereka saling berkaitan ya. Ini kan mulai timbul ketika pandemi di tahun 2020, tahun 2021. Nah, ketika itu memang pendapatan masyarakat dan juga Gen Z ya, itu kan dia dikit ataupun banyak yang turun tuh kan. Terus mereka berusaha untuk mencari tambahan pendapatan yang memang bukan dari pekerjaan utamanya. Nah, inilah yang membawa mereka berkenalan dengan judi online, gitu kan. Terus kemudian ini tambah juga ketika pandemi itu mereka nyaris mungkin 8 jam ya sehari mereka bersentuhan dengan internet gitu kan. Nah, ini akhirnya mereka eh, dipengaruhi dan juga masuk informasi mengenai judi online dan sebagainya yang saya rasa akhirnya membuat ya Gen Z generasi muda ini dia terjebak dalam permainan judi online. Dan jangan lupa yang memainkan judi online ini memang kebanyakan dari anak muda terus dari orang yang dia berpendapatan menengah ke bawah gitu kan. Artinya mereka butuh tambahan pendapatan untuk bisa mencukupi kebutuhannya di saat pendapatan mereka itu berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Nah, ini yang membuat informasi inilah mereka mendapatkan informasi dari media sosial, baik itu dari media sosial Instagram, X atau Twitter ya, ataupun juga dari YouTube. Mereka akhirnya masuk informasi mengenai judi online. Nah, ketika mereka memainkan judi online dan sebagainya, terus kemudian mereka kalah, mereka akhirnya mencari untuk pembiayaan atau lembaga yang mampu untuk menarik uang ya, ataupun meminjamkan uangnya kepada ya pemain judi online ini dan tanpa ada syarat yang ketat. Nah, mana lagi yang memang tidak menyaratkan syarat yang ketat ketika untuk memulai pinjaman? Ada dua. Pertama, keluarga, individu. Terus kemudian ketika keluarga dan individu ini dia tidak mampu lagi untuk memberikan tangan, mereka larinya kepada pinjaman online yang ilegal. Makanya ini satu yang memang dia saling berkaitan. Ketika mereka kalah di judi online, mereka ingin meminjam uang dan pinjamannya larinya kepada pinjaman online yang ilegal. Nah, ini yang saya rasa akhirnya banyak generasi muda kita, generasi Z kita yang akhirnya terjebak putaran judi online dan pinjaman online yang ilegal. Ya, intinya judi online dan juga pinjaman online ini benar-benar berkaitan karena satu sama lain juga ada hubungannya ya. Tadi dimulai dari judi Ya, online yang memang ini kenalannya dari zaman-zaman pandemi, nggak ada kegiatan, di mana Gen Z ini banyak menghabiskan waktu di internet lah 8 jam gitu ya, at least 8 jam. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.